See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawudi. Selamat datang di Mencekam, menceritakan email kamu. Balik lagi bersama saya Devian Viana, salah satu tim di Dwi Sulawesi. Bakalan nemenin kamu, nemenin kegiatan kamu, warga Sukawudi sekalian di malam, pagi, siang, sore pada hari ini. Ini saya sedang berada di studio khusus di Sulawesi. Enggak sih, ini tuh apa ya? Semacam kandang, dulunya kandang, cuma diperuntukkan untuk tempat makan, tempat berkumpul gitu. Ya, bisa dibilang tempat buat nongkrong lah. Oke. Di sini lumayan serem bagi saya karena saya benar-benar di sini itu sendiri. Kru saya dalam tanda kutip, aka suami, itu sedang berada jauh di sana. Dia nggak ada di sekitar saya, nggak ada siapapun. Tapi ya nggak apa-apa. Saya akan bercerita satu kisah horor yang dialami langsung oleh teman kantor saya. Dulu saya bekerja di sebuah kantor berita di Jogja tentunya. Jadi teman saya ini adalah salah satu reporter atau wartawan di sana. Nah, dia ini terbiasa untuk selalu pulang malam ya. Karena kalau liputan-liputan malam, misalkan dia ini kan reporter atau wartawan musik ya. Jadi kalau ada konser-konser gitu, dia pasti sampai malam, bahkan sampai dini hari gitu. Pada suatu ketika, ia pulang dari liputan satu konser gitu ya. Dia merasa nanggung banget kalau misalkan mau pulang. Rumah dia tuh pinggiran Jogja, jadi kantor kita itu ada di tengah kota. Rumah dia itu ya sekitar 30 kilo lah dari tengah kota ya. Jadi lumayan, kalau malam-malam ya lumayan juga karena dia motoran gitu kan. Lumayan ya, kalau zaman 10 tahun yang lalu mungkin masih agak bahaya juga gitu kan. Agak deg-degan, bukan hantunya tapi lebih ke begal dan sebagainya gitu. Jadi dia memutuskan untuk nginep aja di salah satu ruangan yang emang itu diperuntukkan untuk kumpul-kumpul atau untuk rapat redaksi gitu. Jadi di sana ada sebuah sofa besar yang memang bisa buat tidur. Jadi temanku ini tidur di situ. Panggil aja namanya Adit. Waduh, hujan lagi. Mohon maaf nanti kalau agak-agak berisik ya teman-teman, karena ini di sini hujan lumayan deras. Jadi si Adit ini dia pulang sekitar jam 11 malam, atau jam 12 malam gitu dulu. Dia memutuskan untuk tidur aja di ruangan tersebut, di ruangan rapat redaksi. Dia tidur di situ, lalu sekitar jam 12 malam dia memutuskan untuk bersih-bersih dulu nih di kamar mandi. Tapi posisinya kamar mandi itu dari ruangan yang mau dia pakai tidur itu lumayan jauh. Ya mungkin sekitar 30 meter. Ya agak di pojokan ruangan gitu loh. Agak jauh lah, maksudnya nggak di dalam ruangan itu ada kamar mandi itu enggak ya. Jadi kamar mandinya tuh terpisah gitu di salah satu ruangan yang agak jauh dari situ gitu. Lalu ya bersih-bersih sampai di depan kaca. Dia ada merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada yang melihat, apa yang memperhatikan gitu. Kalau saya nih di sini itu kan warga desa Sukawudi semua kan agak, kalau ada yang memperhatikan tuh
semacam ada bentrokan energi atau apa gitu ya. Jadi kita merasakan kalau ada yang liatin, kalau ada yang apa gitu. Sementara saat ini saya enggak sih. Jangan sampai ya, nanti saya ceritanya live lagi. Oke, lanjut. Jadi pada saat itu Adit ini merasa bahwa ada hembusan nafas yang lumayan panjang gitu. Kayak gitu. Jadi agak ada suaranya sedikit, suaranya kayak perempuan. Jadi kayak kayak gitu. Pada waktu itu yang nggak mikir, ya mungkin cuma dia bayangan atau bayangan dia atau apa sih, sekedar apa ya, halusinasi lah, dia mikirnya apa sih gitu, belum mikir sampai sejauh ini diganggu ini, belum mikir sejauh itu. Jadi pada waktu itu ya dia cuma ya udah nggak menghiraukan gitu loh, sampai dia jalan menuju ke ruangan yang mau dia pakai tidur itu, ya dia masih merasa terus diliatin gitu ya, ada yang memperhatikan dari kejauhan gitu. Lalu singkat cerita, di ruangan tempat yang mau pakai dia tidur itu ada sofa, ada TV, dan ber-AC, jadi lumayan nyaman lah dipakai buat tidur gitu. Pada waktu itu dia nggak menutup pintu karena sengaja, misalkan ada satpam atau siapa yang datang itu dia lihat gitu loh. Kalau sebenarnya pintunya tuh ada kacanya sih, jadi misalkan ada orang yang lewat, walaupun pintu ditutup itu pasti terlihat gitu loh. Tapi pada waktu itu si Adit mencoba tidak untuk menutup pintunya dulu gitu, karena dia kayaknya belum ngantuk atau belum pengen tidur, jadi masih pengen nonton TV gitu loh. Lalu dia pada waktu itu kan udah malam nih, dia nonton, kalau di zaman 10 tahun yang lalu kayaknya masih tren komedi-komedi nakal ya kalau malam-malam gitu ya. Dia nonton lah itu dan tertawa kayak kurang kontrol gitu, jadi agak tertawa berisik lah gitu. Dia masih ngakak-ngakak gitu, masih lihat TV itu ada orang yang lewat. Ya dipikirnya satpam atau apa gitu. Nah tapi anehnya satpam itu kan kalau malam itu bajunya beda ya. Bajunya dia warnanya navy atau hitam gitu. Kalau pagi dia warna putih. Nah anehnya sosok yang lewat itu seperti bergamis warna merah. Dia seperti pakai dress warna merah. Jadi ya gak mungkin dong satpam atau siapa pakai dress warna merah gitu. Karena pasti satpam di situ pakai baju seragamnya itu warna biru gelap atau navy gitu. Nah, ya udah Adit ya belum mengarah ke yang ini aku diganggu nih, belum, karena dia masih asik sama TV, masih ngakak-ngakak gitu, nggak ada kepikiran sampai ke situ. Lalu sampai suatu ketika TV-nya itu masih nyala, tapi dia ketiduran. Jadi seolah TV-nya emang ngeliatin dia tidur gitu, bukan dia yang lihat TV gitu. Jadi dia ketiduran dengan TV posisi masih nyala dan lampu itu masih terang benderang. Lampu itu neon yang gede gitu. Jadi sampai di satu ruangan itu tuh nggak ada sisi yang gelap di pojokan gitu, nggak ada. Jadi semua terang benderang. Mungkin Adit tuh kan karena dia sering nginep juga ya, jadi nggak ada kepikiran wah diganggu atau lain sebagainya, tuh nggak ada kepikiran ke wah ada hantu nih, ada apa gitu, tuh nggak ada. Jadi dia masih santai, ketiduran juga ya udah santai aja gitu, tidur juga tidur gitu. Lalu pada suatu ketika dia terbangun dan seperti nggak sadar bahwa ternyata TV udah mati dan lampu itu yang nyala tinggal satu. Jadi lampunya itu ada lampu yang warna merah yang biasa kayak lampu tidur gitu, itu menyala di pojokan ruangan.
Padahal sebenarnya itu justru tidak menyala. Yang nyala itu justru lampu neon di atas yang lumayan gede, yang bisa menerangi semua ruangan. Itu mati, TV dan TV juga mati. Dia kebangun, lalu tiba-tiba lampu yang neon itu, yang gede itu, tiba-tiba nyala sendiri. Padahal dia tahu saklar lampunya itu ada di belakang dia persis. Setelah beberapa saat, dia heran, loh siapa yang matiin? Apakah satpam sempat kesini? Dan ternyata emang pintunya itu masih terbuka lebar dan nggak ada yang nutup. Berarti satpam belum kesini. Misalpun satpam patroli keliling tuh pasti dia nutup pintu gitu. Atau malah sekedar malah bisa kadang bangunin Adit gitu. Itu waktu menunjukkan pukul 1 dini hari dan sepertinya Adit itu baru tidur sekitar setengah jam. Dan dia bangun di posisi lampu mati lalu menyala dengan sendirinya. Lalu tiba-tiba dari arah pintu yang terbuka tadi, dia melihat sosok perempuan berbaju merah, bergaun merah. Dia lari ke arah Adit tidur. Dia lari dengan muka melotot. Dia lari. Dia lari, tiba-tiba dia berhenti tepat di atas Adit. Dia tidur, lalu perempuan itu seolah-olah kayak liatin Adit gitu. Liatin Adit tidur gitu. Tepat hanya sejengkal aja jarak dari mukanya Adit. Waktu itu posisi lampu juga terang benderang. Adit melihat sosok yang amat sangat mengerikan yang pertama kali ia lihat setelah dia sering kali tidur di kantor. Dia baru lihat pertama kali sosok tersebut. Katanya mukanya itu pucat dan urat-urat wajah itu terlihat. Di wajah kita itu kan ada urat-urat yang tipis, samar. Kalau sosok ini tuh enggak. Guratan-guratan urat-urat dia itu terlihat menonjol dan terlihat warnanya. Waktu itu Adit seperti gak bisa gerak, menggerakkan tubuhnya, bahkan jari aja dia tuh gak bisa menggerakkan. Dia cuma nge-freeze aja. Sosok wanita itu setelah melihat Adit, setelah menghampiri Adit, berjarak cuma sejengkal aja, ya tiba-tiba menghilang gitu aja, seolah melayang gitu aja. Serem banget sih. Pada waktu itu saya diceritain aja ya agak merinding, karena kan itu tempat saya bekerja gitu loh. Teman-teman juga kerja di situ, kerja sampai malam gitu. Ya nggak kebayang kalau tiba-tiba cewek itu menampakkan diri gitu. Apa mungkin Adit tuh kecapean atau gimana gitu, jadi dia halusinasi dan lain sebagainya. Ternyata enggak, karena satpam kantor saya tuh juga pernah menemui sosok itu tadi. Jadi udah ada 2 saksi mata yang melihat sosok itu gitu. Bayangin nggak di posisi Adit tuh kayak gimana? Lagi enak-enak tidur, lagi enak-enak nonton TV, tiba-tiba ada yang nyamperin gitu aja. Dan mending-mending cantik gitu. Itu sosoknya serem. Aduh, ya itu deh. Mana saya ceritanya di sini lagi. Aduh. Bukan ide yang bagus sepertinya. Ya, ini sebenarnya untuk memenuhi janji saya ya, karena dulu saya pernah janji sama warga desa Sukawati kalau pengen bikin video di luar gitu. Ini ya lumayan, ini juga di luar sih menurut saya, karena ya bukan di studio tempat biasa kan gitu. Ya udah deh, semoga menghibur ya buat teman-teman semua. Jadi yang biasa tidur di kantor mendingan gak usah deh, mendingan pulang.
Karena ya daripada kita ketemu sosok kayak gitu kan malah malah petaka dong. Mending pulang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Segitu aja cerita dari saya. Semoga menghibur dan bisa bersambung. Mungkin cerita dari sudut pandang Pak Satpam ya. Saya sebenarnya belum cari-cari lagi sih cerita yang dari sudut pandang Pak Satpam, karena saya udah lama nggak main ke kantor lama, belum banyak denger cerita-cerita kayak gitu. Besok deh saya bakal hunting buat mewawancarai Pak Satpamnya. Oke, segitu aja dari saya di Mencekam kali ini. Semoga menghibur buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.com